Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habib Ali Sabana dari IAIN Kudus. Oke, di sini kita akan membahas mengenai sejarah bangsa Arab sebelum Islam masuk. Dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 10 semester ganjil. Oke, sebelum kita ke tema pembahasan, kita lebih mengenal dulu letak geografis Jazirah Arab atau bangsa Arab. Oke, langsung aja ke videonya. Secara geografis, Jazirah Arab dibatasi oleh Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, Teluk Arab dan sebagian besar negeri Irak Selatan di sebelah timur, Laut Arab yang bersambung dengan Samudra Hindia di sebelah selatan, dan negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak di sebelah utara. Meskipun ada kemungkinan sedikit perbedaan dalam penentuan batas ini, namun luasnya diperkirakan membentang antara 1 kali 1,3 mil persegi. Itulah teman-teman letak geografis Jazirah Arab. Namun kok bisa ya disebut bangsa jahiliyah? Apa yang jahiliyah? Oke, kita langsung aja ke materi. Oke, konsep materi dalam peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Yang pertama yaitu sistem peribadatan masyarakat Quraisy sebelum Islam datang. Yang kedua, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam datang. Dan yang ketiga, keadaan ekonomi masyarakat Quraisy sebelum Islam datang. Oke, jadi konsep materi kali ini yang pertama mengenai keagamaan orang bangsa Arab, yang kedua mengenai sosial bangsa Arab pada zaman dahulu, dan yang terakhir mengenai perekonomian bangsa Arab. Oke, langsung aja kita yang pertama yaitu konsep keagamaan bangsa Quraisy. Gimana sih bangsa Quraisy itu agamanya apa aja? Masa cuman berhala? Oke, langsung aja. Dalam sistem peribadatan bangsa Arab sebelum Islam, yang pertama ada yang masih mengikuti dan meyakini ajaran agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah. Untuk yang kedua, ada yang menyembah berhala atau patung-patung yang mereka buat sendiri yang berbahan dasar batu, kayu, dan logam. Jadi masyarakat Quraisy ada yang berada di jalan yang lurus dan ada juga yang terjerumus. Yang berada di jalan lurus yaitu yang masih mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu agama Hanifiyah, dan yang terjerumus yaitu orang-orang yang menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari kayu, logam, dan batu. Tapi kalau dipikir-pikir, asalnya agamanya lurus, kok jujuk melenceng, terjerumus? Pasti ada orang yang dibalik itu semua, orang yang mempengaruhi bangsa Quraisy untuk menyembah berhala. Siapa sih orangnya? Oke, kita simak videonya. Oke, jadi awalnya bangsa Arab mulai menyembah berhala ketika Ka'bah berada di bawah kekuasaan Jurhum, pasukan yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay al-Khuzai dari keturunan Khuzai'ah datang ke Mekah. Jadi orang yang mempengaruhi bangsa Quraisy yaitu Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Dia terkenal dengan ajarannya paganisme atau orang yang menyembah berhala yang terbuat dari batu, logam, dan kayu. Bangsa Quraisy menyembah berhala ada 4, yaitu yang pertama Al-Uzzah, yang kedua Hubal, yang ketiga
Al-Lata, yang keempat Manat. Jadi keempat berhala ini mempunyai peranan masing-masing. Oke, kita simak videonya. Oke, yang pertama yaitu Manat. Manat merupakan dewi yang paling kuno dalam kepercayaan masyarakat Arabia para Islam. Ia merupakan dewi pengatur nasib. Yang kedua yaitu Al-Lata. Al-Lata merupakan dewi Dunagawa yang disembah kaum pagan di daerah Arab sebelum Islam. Oke, yang ketiga yaitu Al-Uzza. Al-Uzza merupakan dewi pagan Arab. Dewi ini dianggap sangat penting sehingga orang-orang Arab pra-Islam sering memberi nama Abdul Uzza kepada anak-anaknya. Oke, yang terakhir yaitu Hubal. Hubal merupakan berhala yang disembah sebagai dewa bulan oleh bangsa Arab Jahiliyah dan sangat terkenal di Mekah sebelum datangnya ajaran Islam. Amr bin Lu'ay membawa berhala Hubal dari kota Ma'arib atau Moab, dan ia dianggap sebagai pelopor yang telah membawa berhala Hubal ke Jazirah Arab. Hubal tempatnya di sisi Ka'bah, Al-Lata di Taif, Al-Uzza di Hejaz, dan Manat di dekat kota Madinah atau Yasrib. Oke, itulah konsep keagamaan bangsa Quraisy dan berhala-berhala yang mereka sembah. Oke, langsung aja kita ke materi yang kedua mengenai keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Oke, keadaan sosial masyarakat Quraisy sebelum Islam. Yang pertama, masyarakatnya tinggal nomaden atau berpindah-pindah yang bisa disebut pengembara. Untuk yang kedua, masyarakatnya pemberani. Mereka sering saling perang untuk merebutkan kekuasaan. Untuk yang ketiga, moral dan perilakunya sangat buruk. Jadi masyarakat Quraisy terkenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jadi keadaan sosial bangsa Quraisy, yang pertama mereka tinggal nomaden atau pengembara, dan yang kedua mereka pemberani. Dalam konsep pemberani ini mereka saling berperang untuk merebutkan kekuasaan. Dan yang paling penting, yang terakhir, moral dan perilaku mereka sangat buruk. Jadi bangsa Quraisy terkenal dengan bangsa jahiliyah karena moral dan perilakunya mereka sangat buruk. Bentuk moral dan perilaku buruk bangsa Quraisy meliputi berjudi, mencela keturunan, mengubur hidup-hidup bayi perempuan, serta menghina dan mencela orang miskin dan lemah. Dan itulah moral dan perilaku buruk bangsa Quraisy sebelum Islam masuk. Oke, selanjutnya kita ke materi yang terakhir, yaitu tentang keadaan ekonomi bangsa Quraisy sebelum Islam. Oke, langsung aja ke videonya. Untuk materi yang terakhir yaitu keadaan ekonomi masyarakat bangsa Arab sebelum Islam. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Dalam perdagangan dan bisnis mereka, bangsa Arab menerapkan konsep riba. Pusat perdagangan yang terkenal di bangsa Arab yaitu Uzaz, Mizannah, dan Dulmajaj. Jadi sumber ekonomi masyarakat Quraisy yaitu perdagangan dan bisnis. Tapi mereka dalam perdagangan dan bisnis menggunakan konsep riba, yang dimana itu sangat melenceng dari agama Islam. Dan maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaiki keagamaan mereka, sosial mereka, dan ekonomi mereka. Dan Nabi Muhammad
diutus untuk menyebarkan agama Allah ke semua umat. Oke, itulah materi pembahasan mengenai sejarah Arab sebelum Islam. Jadi ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil adalah ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Arab sebelum Islam masuk yaitu yang pertama, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua, tidak melanggar norma sosial dan agama. Yang ketiga, giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keempat, pengembangan intelektual sesuai norma agama. Yang kelima, toleransi antar pemeluk agama lain demi terciptanya kehidupan sosial yang damai, tentram, dan beradab. Yang terakhir, mengenal berbagai macam peradaban besar dunia yang muncul sebelum datangnya Islam. Oke, jadi itulah materi dan pembahasan dalam sejarah Arab sebelum Islam. Semoga pelajaran dan materi pembahasan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.